silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya berdoa dari pagi, Tuhan jangan biarkan hujan, izinkan semuanya bisa datang dan beribadah. Saya bersyukur untuk Pak Nus Liur. Aduh, saya bersyukur Pak Nus ada di sini dan duduk dan mendengarkan juga apa yang menjadi pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kita udah sampai di minggu ke-29 di tahun ini. Minggu ke-29. Kita semua masih terus berjalan menuju kepenuhan Kristus. Ya kan? Kita sudah diselamatkan, pelajarannya sudah disampaikan. Kita dibawa untuk mengerti kedalaman kasih Allah. Minggu lalu kita dibukakan tentang paradigma ibadah yang sejati. Saya kutip dikatakan begini, jangan hanya pintar kebaktian tapi bodoh dalam cara hidup. Ibadah harus jadi gaya hidup orang Kristen. Jadi dibilang ibadah tidak berhenti ketika doa berkat selesai. Ibadah selanjutnya adalah ketika saudara keluar. Model karakter yang mana yang saudara akan tampilkan dalam hidup, iya kan? Minggu sebelumnya Pak Gembala sampaikan begini, ayo bangun. Kita perlu punya mata dan telinga yang bisa melihat dan mendengar hal-hal yang dari dunia yang tidak kelihatan. Kalau saudara mau urutkan, saudara bisa lihat lagi di channel YouTube kita ya. Dan sekarang, hari ini kita akan belajar tentang mastering yourself. Ini tentang persoalan hati. Mastering yourself itu menguasai diri atau menjadi penguasa atas diri sendiri. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari 1 Korintus 9 ayat ke-24 sampai 27. Saya bacakan. Firman Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari, itu bukan berlarin. Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Ayat 27 bilang begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Nah, saudara, judul perikop dari apa yang kita baca tadi adalah hak dan kewajiban rasul. Paulus menutup perikop ini dengan mengatakan bahwa ia melatih tubuhnya. Ia mendisiplin tubuhnya
dan menguasai seluruhnya dan menguasai sepenuhnya. Dia mendisiplin. Kalau saudara, dia bilang begini, kalau mendisiplin itu ada hal yang gak enak kan. Disiplin itu kadang-kadang kita lagi gak pengen, tapi kita harus lakukan. Jadi ada dengan sengaja, ada pemaksaan, ada tindakan yang saudara lakukan dengan sengaja dan itu sakit kadang-kadang. Harusnya saya bisa ke sana, saya harus mendisiplin diri, jangan. Seharusnya saya emosi meledak-ledak, disiplin diri, jangan. Iya kan? Jadi dia bilang begini, aku mendisiplin dia begini. Saudara, Paulus memutuskan, dia melatih tubuhnya sedemikian rupa. Saya penasaran sedemikian rupanya rupa bagaimana ya. Tapi saudara pahami bahwa mendisiplin diri bukan hal yang mudah. Perkara melatih tubuh dan menguasainya itu berurusan dengan hati saudara. Ya kan? Itu berurusan dengan hati. Mengapa demikian? Pasti ada saudara yang bertanya, mengapa demikian? Melatih tubuh dan menguasainya berurusan dengan hati. Karena kondisi hati kita mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Iya kan? Keputusan perilaku, perkataan, tata cara kita menjalani hidup sangat ditentukan oleh kondisi hati saudara. Semua apa saja yang menjadi tindakan saudara dipengaruhi kondisi hati saudara. Hati kita sangat berpengaruh kepada kondisi fisik kita, ya kan? Kitab Amsal berkata begini, Amsal 4 ayat 23 katakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Menjaga hati jadi sangat penting. Karena hidup saudara dan saya sangat dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Yang setuju katakan amin. Banyak penelitian hari-hari ini menyatakan begini, bahwa apa yang terjadi dalam hati kita itu memang bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Makanya ada orang-orang sakit yang berkepanjangan setelah ditelisik lebih dalam kesehatan fisiknya. Saudara, kok kenapa makin parah ya? Ternyata itu karena menyimpan kebencian, dendam, kecewa, pahit. Karena mungkin peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyakitkan, yang dia tidak bisa lepaskan. Saya satu kali ketemu dengan satu ibu di bandara. Lalu saya lihat ada dokter yang saya tahu dia psikolog. Lalu, oh itu dokter saya kenal. Saya bilang, kamu pernah jadi pasiennya? Dia bilang, enggak Bu. Dulu itu saya GERD, saudara tahu ya bahasanya. Saya GERD, bolak-balik. Minum obat ke dokter sana sini enggak. Tapi ketika saya ngobrol dikatakan tenangkan saja hatimu.
Ketika saudara tenang, saudara melepaskan pengampunan, saudara beranjak dari kondisi yang menyakitkan, saudara akan baik-baik saja. Jadi saudara begini loh, apa saja yang ada dalam hati saudara mempengaruhi hidup saudara dan ke fisik saudara. Iya kan? Manusia modern sekarang ini bilangnya GERD. Saya dulu-dulu gak pernah tahu tuh GERD. Ternyata ditelusuri katanya ujung-ujungnya dari hati saudara. Saudara bisa googling. Sementara saya ngobrol, saudara juga bisa cek kan di sini. Minggu lalu Pastor Jesse lantang katakan bahwa sekarang ini ada satu fenomena yang mengerikan, yaitu emotion as destination. Artinya emosi menjadi tujuan. Ya kan? Dibilang begini, sekarang kepunahan moral sedang terjadi di mana-mana. Saudara perhatikan berita, marah sedikit bakar. Marah cemburu sedikit siram bensin. Saudara bisa lihat hal yang terjadi. Emosi menjadi tujuan. Soal urusan minta maaf nanti. Yang penting emosi dulu. Kan kondisinya sekarang begini. Nah kan? Dibilang begini. Semua hanya menginginkan emosinya saja dipuaskan. Termasuk dalam ibadah, saya mengutip apa yang dia sampaikan. Tanpa pola pikir kita mau berubah, apalagi karakter kita. Kita akan bilang begini, itu begini sudah. Harap maklum saya memang begini. Enggak saudara, kita akan terus pelajari. Begini, jangan lupa hati kita itu tanggung jawab kita sendiri. Kok cuman Joji yang bilang amin? Hati kita itu tanggung jawab kita sendiri. Kata jagalah di situ dipakai dalam bahasa Ibrani. Pak, permisi saya ngomong Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya nasar. Nasar. Kita yang jadi penjaga buat hati kita. Jadi nasar itu kalau istilah sekarang, penjaga itu istilah sekarang dipakai satpam. Saudara yang harus jadi satpam untuk diri saudara dan saya sendiri. Selama ini orang Kristen lebih banyak menyerahkan persoalan menjaga hati kepada Tuhan. Tuhan tolong jaga saya punya hati ya. Jaga saya punya langkah. Sebenarnya Alkitab ajarkan kepada kita yang disoroti dari ayat ini adalah bahwa penjaga hati saudara adalah saudara sendiri. Arti berikut dari nasar, N-A-S-A-R, arti berikut dari nasar adalah mengobservasi. Mengobservasi itu melakukan pengamatan, menelaah apa yang ada dalam hati saudara. Sebab kalau dari hati kita berasal atau muncul atau tersimpan hal-hal yang benar, itu baru kehidupan akan memancar dari hidup saudara. Iya kan? Kita, saudara dan saya, kita yang perlu melakukan observasi. Jagalah hatimu artinya
Anda yang harus menjaga hati Anda sendiri. Kita kan sering terbalik. Hatinya milik dia, suruh orang lain jaga hatinya. Kita paling jago observasi kehidupan orang lain. Tapi tidak jago menghidupi apa yang kita bicarakan. Pagi-pagi kasih naik status ayat firman Tuhan. Masukin di grup ayat firman Tuhan. Tapi lupa menghidupinya. Kita paling jago memperhatikan cara hidup orang lain. Paling jago pilih siapa yang berhak bicara dari sini. Paling jago ngurusin pertandingan orang lain dalam kehidupan, tapi kita tidak jago memperhatikan hidup kita. Apalagi sesuai dengan firman Tuhan. Ibu ini singgung-singgung beta. Enggak, saya berbicara untuk diri saya sendiri juga. Justru saya berbicara karena saya punya pengalaman banyak tentang menjaga hati. Yesus katakan begini, tadi saya bilang kita paling jago observasi hidup orang. Ya kan, Yesus bilang begini. Yesus bilang begini di Lukas 6 ayat 24. Firman Tuhan katakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Artinya kan begini, kamu lebih jago mengobservasi orang lain. Tapi tidak jago mengobservasi diri sendiri. Jadi begini, kita lebih mudah lihat selumbar di mata orang. Lalu berusaha tolong padahal balok nih. Ada balok di mata kita. Yesus bilang begini, hai orang munafik. Keluarkan dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Iya kan? Saudara pasti ingat cerita itu. Konsepnya sama kan? Balok dikeluarkan dulu dari saudara. Observasi dulu kehidupanmu. Begini, observasi kehidupan saudara dulu. Selesaikan persoalanmu. Baru kamu bisa menolong mengeluarkan selumbar dari mata rekan saudara. Ya kan? Saudara serius sekali. Ini salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan kekristenan. Iya kan? Masalahnya hati. Masalah mengobservasi, masalah menjaga hati. Ini salah satu kebutuhan. Biasanya hal ini sering diabaikan. Padahal kan penting. Mau memancarkan kehidupan dan bisa tolong orang lain, saudara jaga saja hati saudara sendiri. Amin. Bahasa yang sekarang mengobservasi diri itu dipakai introspeksi. Ya kan, introspeksi. Coba kita perhatikan ini. Saya ulangi lagi. Kita paling jago membicarakan kehidupan orang. Share gosip baru tentang orang lain. Jago angkat orang punya masalah. Tapi maksud saya begini. Mari kita pilih satu hal ini. Mari
mulai sekarang kita mengerjakan hal yang berbeda. Sebelum menyoroti kehidupan orang lain, soroti saja diri sendiri. Bagaimana kita hidup? Apakah sudah memancarkan kehidupan? Atau orang kalau lihat saudara, orang langsung bilang, hei asal taruh ayat. Tapi di sini nggak ada, saya percaya. Amen. Saudara ketawa kayaknya mengaku deh. Mari memilih mengerjakan hal yang berbeda. Sekali lagi saya ulangi, sebelum saudara menyoroti orang lain, soroti diri Anda sendiri. Bagaimana hidup saudara? Apakah sudah memancarkan kehidupan? Ya, pakai bling-bling juga enggak berarti saudara memancarkan kehidupan. Pakai bling-bling juga enggak memancarkan kehidupan. Soroti saja ke dalam. Nah, kata tadi kita bicara tentang jagalah. Yang Nasar itu. Sekarang kata berikutnya adalah hati. Hati dalam kata Ibrani itu menggunakan kata ini nih. Dia ada bisa dibaca left atau left. Terserah saudara. Pak Nus, betul ya? Ini adalah tempat di mana pikiran, perasaan, dan keputusan moral berasal. Hati saudara adalah tempat pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Jadi ada 3 hal yang terkandung di situ. Dalam hati, kepikiran, dari pikiran ke perasaan, dari perasaan menjadi tindakan. Dan itu mempengaruhi fisik saudara dan saya. Saya pernah dalam satu masa ketika rasanya sakit. Saya sakit sampai ke dokter bolak-balik masuk rumah sakit. Ternyata katanya psikosomatik. Ini bukan tentang tubuh ibu. Ini tentang hati. Saya ketika ke dokter, dokter bilang begini, sudah at the end, endingnya dokter bilang begini, ibu stres ya, tahu nggak yang saya bikin? Tolak dalam nama Yesus, saya ibu gembala, stres, no way. Saya langsung bilang begitu, tidak, enggak dokter enggak. Terus dokternya tertawa, dia tersenyum, dia bilang begini, ibu, menurut ibu, ibu tidak stres, tapi tubuh ibu bilang, ibu sedang stres. Cup, no comment. Karena dokter mempelajari kondisi tubuh. Jadi saya pikir iya juga ya. Jadi maksud saya begini, hati kita itu ada 3 poin. Ada pikiran saudara, ada perasaan saudara, ada kehendak saudara. Ya kan? Hati itu ternyata punya Anda sendiri. Jadi saudara dan saya yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaganya. Saya sejak itu saya jaga banget hati saya. Ayat ini saya sudah hafal dari sekolah minggu. Tapi menjalani dan menghidupinya makan waktu lama. Sampai sekarang saya masih terus menjaga hati saya. Kalau saudara tidak menjaga hati sedemikian rupa, yang akan timbul selalu adalah asumsi. Asumsi adalah dugaan yang diterima, ini KBBI. KBBI katakan asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar, landasan berpikir karena dianggap benar. Jadi belum tentu benar.
dianggap benar. Itu asumsi. Saudara, asumsi itu adalah akumulasi dari konten alam bawah sadar saudara. Apa yang menjadi konten alam bawah sadar saudara? Itu cenderung bawa asumsi. Saudara mau pikir benar, telusuri, observasi apa yang tersimpan di dalam alam bawah sadar. Hati jadi begini, hati saudara perlu dikontrol secara rutin. Perlu dikontrol secara rutin. Hidup saudara dikontrol oleh emosi. Dan emosi harus dikontrol dengan logika kita. Dijaga dengan segala kewaspadaan. Jadi nggak sekedar dijaga, dengan segala kewaspadaan. Saya setuju dengan perkataan ini. Ternyata yang membuat kapal tenggelam itu bukan air. Tapi yang membuat kapal bisa tenggelam karena kemasukan air. Air yang begitu banyak di laut tidak akan masuk ke dalam kapal. Selama dia tidak masuk ke dalam kapal, kapal itu baik-baik saja kan. Tapi kalau dia masuk, yang mesti keluarin siapa? Pemilik kapal. Jadi begini saudara, kapal itu tenggelam. Kalau saudara pemilik kapal itu dikeluarkan saja airnya. Jangan biarkan dia menenggelamkan saudara. Amin. Anda begini, Anda tidak bisa bilang kepada semua orang di sini untuk tolong bicara baik-baik ya. Tolong jaga hati saya ya. Jangan bikin saya kecewa. Jangan bikin beta naik darah. Hei, yang Anda harus buat itu jaga hati saudara. Iya kan? Jangan bilang begini, beta marah soalnya dia bikin saya begini. Enggak. Saudara begitu karena keputusanmu. Karena keputusan saudara untuk kelihatan bodoh dan tidak membawa pengaruh baik dalam hidup. Iya kan? Saudara begini loh. Masing-masing kita itu unik dan berbeda. Saudara nggak bisa samakan semua orang harus berpikir seperti saudara. Kalau dia belum bisa berpikir seperti saudara, tunggu saja. Biarkan saja dia ada di levelnya. Ya kan? Saya satu kali bilang sama Joji, Joji itu bensin di pinggir jalan itu warnanya biru ya. Joji bilang, sing ijo mo. Saya bilang oke. Kalau Joji bilang ijo, jadilah seperti yang Joji katakan. Jadi nggak usah baku melawan tanggal warna. Iya kan? Anda begini loh. Anda tidak bisa mengatur dunia ini berputar bagaimana. Yang bisa Anda lakukan adalah jaga hatimu. Sekalipun Anda bicara dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Saudara jaga saudara supaya begini loh, supaya sekalipun saudara bicara dengan orang-orang yang tidak nyaman, hatimu tetap baik-baik saja. Karena kamu menjaganya sedemikian rupa dengan segala kewaspadaan. Enggak sekedar jaga, tambah dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau saudara dengar orang ngomong, saudara langsung bilang jaga hati. Dia akan ngomong lebih parah, tarik nafas dalam-dalam. Realita kita adalah kita hidup,
kita ada, bergerak, mengenal Tuhan, supaya pada akhirnya kita memancarkan kehidupan. Mari saudara, saya bilang memancarkan kehidupan bukan saudara mahir menghafal ayat. Memancarkan kehidupan karena orang lain menyaksikan dan saudara bertindak seperti Kristus. Amin. Tarik nafas dulu. Tapi kalau Anda tidak terbiasa menjaga hati, kalau Anda tidak biasa mengobservasi, kalau saudara tidak biasa menjadi satpam terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak yang kita bangun dalam diri kita, percuma Bapak Ibu, saudara melayani. Percuma pelayanan, percuma rajin datang ke gereja, percuma kutip-kutip ayat, posting-posting ayat. Karena apapun yang saudara kerjakan tidak memancarkan kehidupan. Iya kan? Jadi siapa yang punya kendali atas hidup saudara? Saudara sendiri. Saudaralah yang punya kendali atas hidupmu. Dunia tidak akan berhenti memberi Anda cobaan. Kondisi sulit, masalah, Anda yang harus kendalikan hati Anda. Jaga hati supaya Anda tidak mudah luka. Jaga hati, observasi hati, supaya Anda tidak gampang sakit hati. Kalau gampang luka, gampang sakit hati, asam lambung naik. Ujung-ujungnya GERD lagi. Saya suka lagu tadi Tanpa Janjian. It is well with my soul. Beneran. It is well with my soul. Satu kali dicatat begini di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Kita nggak perlu baca semuanya. Saya cuman bilang begini, ketika saudara ingat kan, ketika Simei mengutuki Daud, ini yang terjadi. Ayat 2 Samuel 16 ayat 10 saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi Daud membiarkan orang mengutuk. Kalau memang Allah, kalau memang Tuhan berfirman untuk kutukilah dia, biarkan saja. Ini kan perlu hati yang lapang memahami itu. Ya kan? Kita cenderung bilang gini, saya belum tahu beta, kamu tidak tahu siapa saya. Sampai lupa diri, nggak tahu siapa. Ya kan? Mulai sekarang, apapun yang terjadi di sekitarmu, tidak banyak yang bisa saudara kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah hatimu sendiri. Hati saya sendiri. Ayatnya bilang begini, jaga dengan kewaspadaan. Artinya kita harus awasi dengan sengaja. Terus memeriksa hati kita sendiri. Kita harus awasi dengan sengaja
hati kita sendiri, ya kan? Saudara, kelicikan hati paling terlihat pada saat kita memperalat sesuatu yang baik untuk maksud yang jahat. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24, Daud katakan begini. Ini keputusan Daud. Daud bilang begini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Ayat 24 bilang, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Sedikit lagi tentang hati. Saudara, dari hati selalu muncul dua hal. Reaksi atau respon. Reaksi adalah ekspresi kita ketika dipicu karena kita tidak berpikir panjang. Ya kan? Reaksi biasanya nggak pakai pikir panjang. Tapi respon adalah reaksi kita yang terpicu karena kita telah berpikir panjang dan menimbang segala sesuatu. Jadi kalau saudara sekarang lebih banyak bereaksi, bagaimana saudara berpikir panjang supaya saudara bisa berespon? Ya kan? Hati kalau tidak dijaga, hati begini, hati yang tidak terbiasa diobservasi, biasanya ketika menghadapi apapun dalam hidup kita, dengan cepat kita memilih tindakan ini. Bereaksi, bukan berespon. Tapi hati yang terbiasa mengalami realita observasi, kita tempatkan penjaga, yaitu diri kita sendiri terhadap hati kita. Ketika mengalami proses, ketika saudara berhadapan dengan orang yang tidak masuk akal dan menyebalkan. Ketika saudara berhadapan dengan tekanan-tekanan dalam kehidupan, saudara dan saya akan memilih dan memberikan respon, bukan reaksi. Jadi PR saudara ke depan dan saya, mari kita belajar berespon, bukan bereaksi. Cara saudara merespon menentukan apa yang akan terjadi dengan hidup saudara. Apa yang menentukan dalam kehidupan kita? Begini, apa yang menentukan yang akan terjadi dengan hidup kita? Itu semua terjadi dalam saudara. Jadi cara saudara bereaksi kelihatan banget. Ini nih hati, isi hatinya begini saja nih. Ya kan? Apa yang terjadi kalau saudara tidak kendalikan? Begini loh. Bagaimana kalau saudara melakukan observasi, lalu saudara berespon, damainya ada dalam buat saudara kok. Sukacitanya ada untuk saudara sendiri. Minggu lalu saya suka dengan perumpamaan ini. Yesus katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dia bilang merpati adalah satu makhluk ciptaan Tuhan yang tidak punya sisi pahit di tubuhnya. Tidak punya empedu. Gak ada bagian yang pahit dari hidupnya. Iya kan? Bagaimana kalau kita juga tidak punya bagian yang pahit? Karena kita mengobservasi hati kita dan melakukan penelaah, menintrospeksi diri sehingga nggak ada yang pahit. Yang pahit-pahit itu buang jauh-jauh.
Ya. Saudara, kesimpulannya begini. Ini jadi kesimpulan. Jalani hari ke depan. Kita perlu memancarkan kehidupan. Kalau saudara memutuskan untuk jaga hati, firman Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu. Jadilah satpam untuk dirimu tiap hari. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada tekanan yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada beban yang tidak bisa kita pikul. Firman Tuhan akan menolong kita sampai kehidupan memancar dari hidup kita. Kan ini yang firman coba ajarkan. Jaga hati supaya kehidupan terpancar dalammu. Jiwa kamu tidak sakit, sehat, kehidupan terpancar dalam hidupmu. Jadi bagaimana menguasai diri sendiri? Paulus menulis begini, ayat terakhir, Filipi 4 ayat 8 bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran saudara dan saya harus dimulai dari konsep ini. Mulai dari cara berpikir, semua akan mengikuti cara saudara berpikir. Kalau saudara tahu berpikir benar, adil, manis, sedap didengar, isi pikiranmu dengan kebajikan, isi pikiranmu adalah perenungan-perenungan yang patut dipuji. Kalau kekuatan pikiran saudara di-drive dengan hal-hal ini, saya percaya kehidupan akan terpancar dari hidupmu. Ini yang saya lakukan setiap hari. Setiap pagi bangun, mari kalibrasi hatimu pada Kristus. Minta Roh Kudus menguji hatimu dan menolong engkau berpikir seperti Tuhan berpikir. Saya minta setiap hari dari Tuhan, Bapa, biarlah aku bisa berpikir benar terhadap siapapun dan apapun yang aku hadapi hari ini. Biarlah saudara semua akan berespon benar. Saudara dan saya bisa menguasai diri sendiri.